Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Persoalan yang paling pokok di negeri ini, terutama pada rejim Jokowi ini, adalah persoalan ketidakmampuan atau buruknya komunikasi pemerintah. Ini jangan dianggap sepele, ya. Persoalan pandemik COVID-19 itu bukan persoalan kurang oksigen, rumah sakit penuh, ya, alat-alat medis kurang, APD kolaps dan lain sebagainya. Bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana rakyat sadar bahwa pandemik itu mengancam nyawanya. Oleh karena itu, mereka dengan sukarela, dengan sukacita, dengan penuh kesadaran melaksanakan prokes yang diharapkan diminta oleh negara. Tapi pada kenyataannya justru terbalik. Kenapa? Yaitu tadi, karena pemerintah tidak pandai memainkan pesan dan isu yang sesungguhnya dinantikan oleh rakyat. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah buruk sekali di dalam kebijakan komunikasinya. Salah satu contoh, saat pandemik masyarakat, saat PPM yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ini adalah sangat memberatkan, terutama bagi rakyat kecil yang sehari-harinya dia harus mencari nafkah hidup, ya, untuk survive, untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Dia terhambat oleh kebijakan PPM, tidak bisa mencari penghasilan. Padahal penghasilannya adalah penghasilan harian. Nah, banyak hal yang serupa yang mengalami permasalahan yang sama, yaitu PPKM itu menyulitkan semua pihak. Tapi kemudian apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh LBP misalnya, dengan sangat arogan dia mengatakan bahwa pandemik ini terkendali, siapa saja yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang menuduh bahwa pandemik ini gagal, pandemik ini tidak terkendali, saya akan tunjukkan ke mukanya. Hal seperti ini adalah pesan yang tidak tepat, pesan yang tidak empati, pesan yang menyakiti hati masyarakat yang saat ini sedang dalam keadaan kelaparan. Mensos datang ke Bandung membuat dapur umum untuk mereka tenaga kesehatan. Sementara masyarakat yang lain sedang menanti kehadiran Ibu Cantik Menteri di mana saja itu, membawa angin segar, membawa harapan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan secepat mungkin. Bukan bikin dapur umum di kota, ya. Dapur umum kan harusnya di tempat-tempat yang memang tidak punya fasilitas untuk bisa membuat makanan. Ya. Jadi pesan-pesan seperti ini memang bertentangan dengan harapan rakyat. Apalagi maki-maki, marah-marah yang tidak berdasar sama sekali. Yang akibatnya adalah justru kemudian membuat dirinya sendiri dikecam oleh masyarakat. Terutama berkaitan dengan soal Papua. Menteri Polhukam kita, ya, seorang dai, ya, seorang ahli menyampaikan pesan, berdakwah, langsung ataupun tidak langsung di dalam berbagai tweetnya dia menjelaskan arogansi dirinya saat-saat orang sedang kesusahan, ya, saat-saat orang sedang menderita, saat-saat orang harus survive, mempertahankan hidupnya, dia men-tweet, ya, dia men-tweet secara terbalik dengan kehidupan rakyat. Dia menikmati film India, dia menikmati sinetron yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat, yang tidak ada berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Ini bagaimana, ya, seorang menteri yang harusnya bekerja di dalam ranah etika, tapi dia tidak bisa memperlihatkan maturity-nya, tidak bisa memperlihatkan emotional stability-nya, tidak paham apa yang dia harus katakan kepada rakyat,
pada situasi seperti sekarang ini. Ya, terakhir Presiden sendiri yang sering dikritik oleh kita semua bahwa cara-cara Presiden belusukan, membagi-bagi hadiah, membagi-bagi bingkisan dan seperti itu sudah dianggap norak, tidak perlu lagi dilakukan. Karena kita sudah tahu betul kelakuannya seperti itu, ya. Kemudian manfaatnya tidak ada, dan itu hanya tidak lebih dan tidak kurang sebagai pencitraan dirinya saja. Berhentilah yang begitu-gitu itu. Tidak perlu, tidak penting. Yang paling penting adalah rakyat segera bisa makan, bisa survive, bisa kembali mendapatkan pekerjaannya, bisa hidup dalam keadaan normal. Itu yang harus kemudian menjadi program utama, isu, pesan komunikasi dari rezim ini. Itu saja. Wassalam. Terima kasih.